Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih diberikan rahmat oleh Allah. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan proses belajar dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar online. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak harapkan anak-anak terlebih dahulu sarapan ataupun makan agar semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak mengamati video pembelajaran dan membaca buku teks buku pelajaran, anak-anak diharapkan mampu mengenal bahan pembentuk benda, sifat-sifat benda, serta contoh bendanya. Kemudian setelah anak-anak mengamati video pembelajaran dan membaca buku teks pelajaran, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ataupun mengubah satuan panjang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, kita langsung ke materi. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Baik, banyak benda yang kita temukan di sekitar kita contohnya saat anak-anak pergi ke sekolah. Banyak benda yang digunakan anak-anak pergi sekolah atau benda-benda kelengkapan sekolah seperti tas, pulpen, penggaris, sepatu, dan lain-lain. Semua benda tersebut dibentuk dari beberapa bahan, seperti ada yang terbuat dari plastik, karet, kaca, dan lain-lain. Untuk bahan tersebut akan kita bahas pada ke slide ini. Sekarang kita membahas tentang bahan pembentuk benda. Yang kita bahas di sini ada 6. Sebenarnya masih banyak bahan yang lainnya, cuma yang sekarang kita bahas 6. Yaitu ada kertas, plastik, karet, logam, kaca, dan kayu. Itu untuk bahan pembentuk bendanya. Benda tersebut memiliki bahan, juga memiliki sifat dan contoh barangnya atau bendanya. Yang pertama kita bahas kaca. Kaca ini sendiri memiliki sifat yang tembus atau bening, tembus cahaya. Selain tembus cahaya, kaca ini juga memiliki sifat dapat menghambat panas. Contoh sifatnya itu, contoh benda yang terbuat dari kaca seperti gelas, cermin, kacamata, dan lain-lain. Yang kedua, kemudian ada karet. Karet memiliki sifat tersendiri dengan yang lain. Salah satu sifatnya yang dimiliki yaitu bersifat elastis atau lentur. Kemudian karet juga memiliki sifat dapat menghambat panas. Contoh bendanya adalah ban, sandal, balon, dan lain-lain. Karet ini juga ditemukan pada perangkat yangan atau benda pada yangan. Contohnya pada gagang templon, gagang panci, dan lain-lain. Kemudian ketiga ada benda dari bahan kertas. Kertas ini sendiri memiliki sifat yaitu mudah hancur saat terkena air atau tidak tahan air. Contohnya adalah bendanya adalah tisu, buku, kardus. Itu 3 bahan serta sifatnya maupun contohnya. Kemudian untuk 3 ataupun benda yang lainnya, silahkan anak cari tahu dan bertanya kepada orang tua mengenai bahan pembentuk benda, sifatnya maupun contoh bendanya.
Kemudian benda yang di sekitar kita itu semuanya memiliki ukurannya diukur menggunakan alat itu ada satuannya meter, ada satuannya sentimeter, ada milimeter dan lain-lain. Namun yang sering digunakan itu adalah sentimeter, meter, dan untuk milimeter itu untuk ukuran yang maksudnya yang kecil atau mikro. Alat untuk ukur satuan panjang ini terdiri dari ada meteran kelos, penggaris, mikrometer, jangka sorong. Untuk mikrometer dan jangka sorong itu digunakan untuk benda-benda yang berukuran kecil. Alat ukur satuan panjang tadi benda-benda yang kita sebutkan tadi, yang kita jelaskan tadi memiliki panjang. Untuk mengukurnya tadi alatnya sudah disebutkan nama alatnya. Kemudian untuk mengubah satuan panjang, di sini kita menggunakan tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang itu terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. km itu kepanjangan dari kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan terakhir mm itu milimeter. Baik, aturan di sini pada tangga satuan panjang setiap turun tangga itu dikalikan 10. Dan kebalikannya, jika satuannya naik ke atas atau naik tangga, setiap satu kali tangga itu dibagi 10. Selain menggunakan tangga satuan panjang, ada juga cara lain, yaitu menggunakan tabel satuan panjang. Kurang lebih penggunaannya sama dengan tangga satuan panjang, cuma di sini berbentuk tabel. Setiap tabel ini, misalnya kilometer, itu dikalikan 10. Misalkan soalnya di sini pada buku halaman 47 ada contoh soalnya. Beni mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Ditanyanya berapa panjang pita dalam satuan cm. Baik, untuk menjawab soal ini kita harus mengubah satuan meter menjadi satuan cm. Yang dari meter itu jumlah angkanya yaitu 5 meter. Kita di sini posisinya. Kemudian diubah ke sentimeter. Baik, dari meter ke sentimeter ini turun tangga, kita hitung sama-sama. 1, 2. Jadi tadi kembali lagi, kalau tangganya turun ke bawah itu turunnya dikalikan 10 gitu. Jadi ini meter ke sentimeter ada 2 buah tangga. Jadi ini 10, turun lagi itu 100. Sedangkan di sini soalnya adalah 5 meter. 5 meter, jadi ini untuk 1 meternya. Jadi 1 meter ke sentimeter itu diubahnya menjadi 100 cm. Jadi 1 meter itu hasilnya sama dengan 100 cm. Jadi kalau 5 km berapa? Maaf, tulisannya tidak jelas karena saya di sini menggunakan mouse, jadi agak tidak jelas. Jadi untuk mengubah kilometer ini 5 km berapa centimeter, cukup dengan mengalihkan kilometer tadi ke sentimeter, yaitu 5 dikali 100. Jadi hasilnya
500 cm. Dapatlah di sini 500 cm. Terus lebihnya itu ada 30 cm. 30 cm itu karena satuannya sudah cm, tidak perlu lagi diubah, cukup ditambahkan dengan satuan meter tadi yang sudah diubah ke cm. Tadi 5 meter ini kita ubah ke cm, hasilnya sama dengan 500 cm. Jadi cukup, jadi tinggal ditambah saja 500 ditambah 30 cm, dapatlah hasilnya akhir yaitu 530 meter. Jadi panjang pita yang Beni ukur tersebut panjangnya adalah 530 cm. Itu untuk contoh soal nomor 1. Kemudian di sini juga ada contoh soal nomor 2. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, baik, yang di sini diketahuinya adalah satuannya cm. Kemudian perintah soalnya dimintanya diubah ke satuan meter. Baik, bagaimana caranya? Sama dengan mengubah satuan kilometer tadi ke cm. Sekarang kita ke tanggal satuan panjang. Tanggal satuan panjang di sini dari cm. Baik, masuk dulu ya. Terus dulu. (410 cm). Baik, di sini dari cm dirubah ke meter. Di sini posisi awalnya berubah ke meter. Baik, kita hitung 1, 2. Jadi dari cm ke meter itu naik tangga sebanyak 2 buah. Setiap ke atas itu juga dibagi 10. Jadi ini 10 naik ke atas, 10 lagi 100. Kita ketahui lagi di sini. Uh, 400 sebelumnya 1 km itu adalah 100 cm. Kemudian ubah. Karena di sini 410 itu kita pecahkan lagi, karena kalau 1 meter itu adalah 100 cm. Kemudian kita ubah jadi 400. Karena dari cm ke meter itu ada 2 buah tangga, jadi 400 itu dibagi 100. 400 dibagi 100 hasilnya adalah 4 meter. Itu untuk mengubah satuan cm-nya ke meter. Kemudian tidak sampai situ. Tadi kan 410. Sedangkan yang kita ubah tadi baru 400 cm, berarti ada sisanya, yaitu sisanya sepanjang 10 cm. Yang diminta soal ini ke satuan meter. Satuan meter ini setiap 1 meter itu bernilai 100 meter, maka tidak bisa dirubah karena nilainya kecil, maka cukup ditulis 4 meter lebih 10 cm. Jadi panjang mobil ayah Dayu adalah 4 meter lebih 10 cm. Baik, itu untuk contoh soal yang ada di buku halaman 47. Kemudian kita masuk contoh soal selanjutnya. Contoh selanjutnya. Di sini ada soal 4 meter itu berapa sentimeter. Baik, kita kembali ke tanggal satuan panjang. Di sini 4 meter. Di sini posisinya meter ini diminta atau dirubah ke satuan centimeter.
Dari meter ini kita turun 1, 2 sebanyak 2 buah tangga. Jadi ini 10 dikali 10, 10 kali 10 100. Jadi setiap 1 meter itu 1 meter sama dengan 100 cm. Terus kalau 4 meternya gimana? Dikalikan 4 dikali 100 cm, dapatlah hasilnya 400 cm. Jadi 4 meter itu sama dengan titik cm, hasilnya adalah 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Itu untuk soal contoh nomor 1. Untuk contoh soal selanjutnya ada 4 meter lebih 45 cm sama dengan titik-titik cm. Baik, soal ini dimintanya tangga satuan panjang, maksud saya diubah ke cm. Baik, kita hapus dulu ini. Kita lanjut. Dari 4 meter ini dirubah dulu ke cm. Posisinya awal 4 meter 1, 2, 3. Jadi dikali 10 dikali 100, jadi sama dengan 4 dikali 100 ditambah 45 sama dengan 4 dikali 100 itu sama dengan hasilnya adalah 400 kali 4, 0, 0 kali 4 0, 1 kali 4 4, hasilnya sama dengan 400 ditambah 45 sama dengan, ini sudah satuannya sudah kita ubah ke cm semua. Ini 45 cm, ini satuannya sudah cm, jadi tidak perlu dirubah lagi ke cm, cukup ditambahkan dengan satuan meter yang telah kita ubah ke cm. 400 ditambah 45 hasilnya sama dengan 445 cm. Jadi 4 meter 45 cm itu dirubah ke cm adalah 445 cm. Itu contoh nomor 2. Kemudian kita masuk contoh ke nomor 3. Contoh nomor 3 dan 4 ini kita gunakan tabel satuan panjang. Untuk pemakaian atau penggunaan tabel satuan panjang kurang lebih sama seperti dengan tangga satuan panjang. Namun di sini akan saya jelaskan penggunaan ataupun aturan tabel satuan panjang. Di sini soalnya adalah 600 cm dirubah ke satuan meter. Baik, posisi awalnya di sini cm, kita rubah ke meter. Sini sama dengan tangga satuan panjang, setiap naik, kalau di tabel ini setiap ke kanan itu dikalikan 10 dan kalau ke kiri itu dibagi 10. Jadi dari cm ke meter ini ada 1, 2, ada 2 tabel. Jadi 10 dikali 10 sama dengan hasilnya 100.
Maaf ya, tulisannya tidak bagus karena menulisnya pakai mouse. Jadi 600 cm itu dibagi 600 itu dibagi 100 sama dengan, atau bisa begini, untuk 600 meter cara mudahnya ini 600 cm maksud saya diubah ke meter. Ini dari sini 1 2, setiap tabel yang ada pada tabel tersebut ini mewakili atau melambangkan nilai 0. Jadi setiap satu tabel itu punya 0 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian tinggal kita tambahkan angka yang bernilai pada soalnya. Kalau di sini contohnya 600 ini 600 cm ke meter, ini ada 1 2, ada 2 tabel. Di sini ada 2 buah 0, cukup cara mudahnya kita hapus 2 buah 0 pada soal tersebut. Sini kita hapus, kita coret, atau kita coret istilah. Jadi menjadi 6 meter, atau boleh secara langsung 600 dibagi 100, hasilnya adalah 6 meter. Tergantung bagaimana anak bisa mudah memahami soal tersebut. Intinya semuanya itu sama. Terus kemudian soal keempat, ada 7 meter lebih 78 cm atau 7 meter 78 cm dirubah ke cm. Baik, tadi kita tahu bahwa 1 meter itu kalau dirubah ke cm itu jumlahnya adalah 100 cm. Kembali ke sini ke tabel satuan panjang di meter sini. Di meter ini mintanya dirubah ke satuan cm. Baik, kembali lagi saya jelaskan yang tadi bahwa setiap satu tabel satuan panjang ini melambangkan nilai 0. Untuk 7 meter dirubah ke cm, ini posisinya sini meter, dekameter, kemudian ada desimeter, kemudian dirubah ke cm. Di sini ada 2 buah tabel, ada buah 0. Jadi kita ambil angka depannya yaitu 7. Jadi kita tambahkan nilai sini angkanya jadi 700. Jadi 7 dikali 100. Kita buka tutup kurung. Ditambah 78 cm. Karena 7 meter ini dirubah ke cm dikalikan 100, maka 7 dikali 100 itu hasilnya sama dengan 700 ditambah 78 cm, hasilnya adalah 778 cm. Baik, itu penjelasan dari Bapak tentang bahan pembentukan benda, sifat benda, serta contohnya dan materi mengubah satuan panjang. Selanjutnya silahkan buka buku halaman
halaman 48 sebanyak 5 soal. Baik, itu saja penjelasan materi dari Bapak. Apabila Bapak ada salah dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat bermanfaat dan dapat memudahkan anak belajar di rumah. Untuk PR-nya tadi ada 2, yaitu yang pertama menyebutkan bahan-bahan pembentuk benda, sifatnya serta contohnya. Yang kedua ada pada halaman 48. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Selamat belajar buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.